Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sahabat Pembelajar Sejati, teman setia channel Kak Ahmad Rifai Parwis. Kali ini masih dibahas di bab 2 tentang perakitan komputer, tema yang ke-7. Sebelumnya saya flashback dulu, mengenal perkembangan teknologi komputer, kemudian mengenal komponen dan jenis-jenisnya, kemudian peripheral, kemudian peripheral khusus, kemudian tata letak motherboard. Yang ke-7 ini kita akan bahas lebih detail lagi, menentukan spesifikasi komponen komputer sesuai kebutuhan. Kenapa ini saya angkat di video pembelajaran tema 7 ini? Karena komponen hardware komputer memiliki aspek-aspek teknis tersendiri, dan itu mempengaruhi kinerja serta kualitas hasil rakitan komputer kita. Apa sajakah aspek-aspek teknis itu? Tentunya sahabat pembelajar sejati sekalian ingin mengetahui lebih dalam, maka terus simak video pembelajaran tema yang ke-7. Tema ke-7 ini masih dalam rangkaian memenuhi KD 3.2, terapkan perakitan komputer dan bisa merakit komputer. Dengan tujuan pembelajaran, silahkan bisa simak di slide ini, dan sesuai yang saya gaungkan bahwa direncanakan di bab 2 ini ada tema dari 3 sampai 11 itu membahas tentang perakitan komputer. Dan yang sekarang kita sudah pada tema yang ke-7. Sebagai ciri khas dari video pembelajaran Kak Ahmad Rifai, itu selalu diawali dengan pertanyaan. Apa saja fokus pembahasan di video pembelajaran tema 7 ini? Yang pertama, aspek-aspek teknis dari komponen proses itu apa? Kita tahu di video selanjutnya, sebelumnya ada prosesor, motherboard, dan RAM. Itu teknisnya tuh apa saja? Kemudian dari komponen proses selanjutnya, hard disk dan VGA, itu apa saja yang harus dipertimbangkan? Kemudian ada juga power supply unit dan CD-ROM, itu bagaimana? Atau menentukan, nanti di akhir saya akan berikan bagaimana menentukan spesifikasi komponen komputer sesuai kebutuhan sahabat sekalian, entah itu buat game, entah untuk perkantoran, desain grafis, atau yang lainnya. Nah, penasaran bukan? Kalau semakin penasaran, terus simak terus pembahasan video pembelajaran tema 7 ini. Jangan di skip. Tapi sebelum itu, kita simak yang berikut. Baik, sahabat setia channel Kak Ahmad Rifai Parwis, kita mulai pembahasannya dengan pahami spesifikasi teknis komponen PC. Nah, yang pertama, komponen prosesor. Prosesor ini kaitannya dengan apa sih yang kita pilih? Pertimbangannya apa aspek teknisnya? Tentunya yang pertama, frekuensi atau core speed, kecepatan frekuensinya. Biasanya dicirikan dengan satuan gigahertz. Nah, di sini contoh ada merek ini Intel Core i7 bla bla bla. Nah, di sini ada up to 4
GHz. Berarti ini kemampuan speednya itu 4. Cara memilihnya tentunya lebih besar, lebih bagus. Kita nggak usah menghafalkan merek ini ya. Kalau butuh kecepatannya, langsung saja, gigahertznya yang terbesar. Kemudian core atau banyaknya inti pada CPU. Nah, ini biasanya seri yang terbesar itu lebih multi kompleks. Contoh, ada Core i7 dengan Core i5. Berarti bagus mana? Ya, cari yang terbesar, itu Core i7. Kemudian ada thread atau banyaknya thread yang bisa diselesaikan dalam sekali waktu. Ini kaitannya dengan kemampuan prosesor yang mengolah atau mengumpulkan instruksi-instruksi perintah eksekusinya dalam satu waktu. Ini kaitannya dengan hyperthreading. Jadi satu core-nya bisa menyelesaikan 2 thread dalam sekali waktu. Berarti apa? Semakin banyak core-nya berarti akan lebih cepat. Kemudian cache, banyaknya kapasitas memori internal pada CPU. Ingat, di CPU juga ada cache-nya, memori tertentunya yang diprogram oleh produsen dari prosesor tersebut untuk menyimpan data yang sering dipakai oleh CPU, sehingga tidak perlu repot-repot mengambil data langsung dari RAM. Nah, carinya cache itu biasanya di sini. Carilah yang satuannya terbesar, 8M, ada yang 4M, tapi yang terbesar itu 8M cache, berarti itu yang dipilih yang terbesar. Soket, nah ini penting jenis soketnya. Sebelumnya di video pembelajaran sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa soket untuk produsen Intel dan AMD itu berbeda-beda. Jadi jangan paksakan, ini kecepatannya tinggi nih, 8 GHz, tapi jenis soketnya tidak sesuai dengan motherboard. Lagi-lagi soket pertimbangan juga untuk kita memilih sebuah komponen prosesor. Jelas ya? Nah, sekarang motherboard. Pertimbangan memilih aspek teknis motherboard, lagi-lagi saya tekankan, yang pertama adalah jenis soketnya. Supaya apa? Prosesornya bisa dipasang. Karena kita pelajaran merakit, belajar memasang, soketnya kalau tidak pas tidak bisa dipasang. Kalau Intel ya support ke soket Intel, kalau AMD juga support dengan prosesor AMD. Itu ya. Kemudian yang kedua, form factor. Form factor adalah ukuran motherboardnya. Ini kaitannya dengan apa? Komponen supporting. Contoh, kita beli yang ATX, tapi casingnya tidak menunjang ATX. Nah, itu susah. Ini kaitannya dengan casing. Ya, kemudian biasanya mengaruhi fasilitas-fasilitas tambahannya. Kalau yang mini atau micro tentunya beda dengan yang lebih besarnya lagi. Berarti semakin besar fasilitasnya banyak. Contoh, slot, paham ya slot? Biasanya di mini cuma 2, berarti yang lain bisa lebih dari 2. Ini juga bisa jadi pertimbangan. Chipset, sudah dibahas sebelumnya. Chipset itu bagian dari motherboard yang perlu kita pahami. Jelas ya, tidak saya ulang, tapi pertimbangan teknis memilih motherboard adalah jenis chipset. Kemudian bagiannya tadi ada short bridge. Apa short bridge? Yang mengatur, yang dekat dengan peripheral, atau north bridge yang dekat dengan prosesor. Nah, itu biasanya di spek di bungkus atau di kemasan dari motherboard itu tertera semua jenis chipsetnya. Kemudian feature, jelas dong.
Nah, tadi aspek utama, sekarang fiturnya atau fasilitasnya. Jumlah expansionnya, kenapa sih kita butuh jumlah expansion yang banyak? Barangkali kita ada tambahan yang lain atau pengen upgrading, itu bisa. Tapi kalau sudah fiturnya sedikit atau jumlah slotnya sedikit, maka tidak bisa upgrade. Itu saja sih pentingnya ini sebagai pertimbangan. Nah, di samping itu tampilan estetikanya, ada yang motherboard produksi ini lebih bagus, atau ada yang disertai dengan LED jadi lebih berwarna gitu. Jadi itu tidak jadi pertimbangan utama. Yang utama tadi yang sebelumnya saya bahas. Kemudian sekarang jelas ya, untuk motherboard sekarang bagaimana memilih RAM. Nah, RAM ini tentu yang paling awal yang sahabat harus pilih spesifikasinya adalah tipenya dulu. Setelah beli motherboard, prosesor dan motherboard cocok, soketnya, kemudian saling nunjang chipsetnya dan yang lainnya. Sekarang tipe RAM-nya yang nunjang motherboard itu apa jenisnya? Ada yang DDR2, DDR3, atau DDR saja. Kalau tidak sesuai, maka tidak akan bisa kepasang. Sekali lagi, tipe RAM ini menentukan. Jadi pertimbangan pertama adalah tipe. Kemudian ada berapa slot RAM yang tersedia. Ini contohnya apa? Contoh, ada RAM sama DDR2. Kita nih motherboardnya fokus ke support ke DDR2. Nah, sekarang ada berapa slot? Kalau maunya slotnya banyak, silakan pilih. Apakah kita beli langsung RAM yang gede atau yang kecil. Tapi kalau yang slotnya kecil, berarti beli gede yang sekalian. Gede apanya? Kapasitas RAM. Ini ya. Kemudian nomor seri RAM. Ingat, ini biasanya ketika kita beli, makanya saya tidak dianjurkan untuk beli yang second. Kenapa? Biasanya kalau yang second itu sudah ada proses kanibalisme atau proses modifikasi oleh teknisi-teknisi profesional. Makanya untuk memilih RAM itu biasanya kalau yang baru itu ada yang perhatikan nomor seri RAM. Ini ya, seri RAM. Kemudian ini yang terpenting, kapasitas RAM. Tipenya sudah tahu. Kemudian jumlah soketnya, saya mau beli berapa. Kalau jumlah soketnya banyak, ya pilihlah RAM yang menengah. Kalau jumlah soketnya sedikit, ya belilah yang kapasitasnya lebih banyak. Kapasitas ini tentunya mempengaruhi bagaimana ini bisa menampung data yang program yang disimpan oleh RAM tadi. Semakin besar, maka akan semakin besar pula. Tapi yang utamanya adalah keperluan untuk upgradingnya. Ya, jangan sampai dihabiskan ke RAM semua. Gitu. Wah, ini RAM paling terbesar, tapi RAM-nya kebeli, yang lain tidak. Efisiensi ke harga, efisiensi ke budgeting kita. Kemudian ini VGA. VGA perlu nggak sih? Untuk keperluan kebutuhan yang lain, ini tentu VGA ini dibutuhkan. Contoh, kalau sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya, ada onboard, ada VGA yang berupa card atau tambahan untuk mendongkrak kinerja dari hasil tampilan grafis. Nah, ini butuh nggak? Karena peripheral sifatnya, tapi untuk kebutuhan khusus tertentu ini penting. Ya. Nah, kalau kita terpaksa beli
VGA, apa yang dipertimbangkan? Tentu ini. Silakan simak dari slide ini. Seperti base clock, boost clock, dan ROP atau render output unit atau raster operation pipeline. Ini pengaruh sekali bagi tampilan atau hasil renderan visual grafis dari sebuah unit PC atau komputer. Biasanya ada merek, ada kualitas sih. Tapi silakan, yang perlu dipertimbangkan aspek teknisnya justru bukan mereknya, tapi ini seperti float atau floating point operation per second, atau adalah ukuran dalam mengukur performa komputer. Ada juga memory clock, ini kecepatan informasi bergerak komponen ke komponen lain. Ada yang memory bus interface, atau biasanya ada yang video random access memorinya. Jadi resolusi gambar yang ditampilkan biasanya dipengaruhi oleh VRAM. Ada yang thermal design powernya, ada yang VGA ini cepat panas. Ini pengaruhnya oleh aspek teknis TDP. Kemudian jelas ya tentang VGA. Selanjutnya kita memilih aspek teknis hard disk. Meskipun hard disk ini fungsinya untuk menyimpan, ini penting. Karena apa? Ketika kapasitas hard disknya kecil, maka ya yang disimpan juga sedikit. Biasanya ditandai dengan byte. Makanya cari yang terbesar satuannya, giga sama tera, ya berarti besaran tera. Itu. Kemudian jenis harddisknya, kan ada yang kemarin video pembelajaran sebelumnya dijelaskan, ada yang SSD, ada juga yang paralel. Pilihlah yang serial. Kemudian kecepatan transfernya, ada harddisk mereknya berbeda, tapi kapasitasnya sama. Ini 4 tera, ini juga 4 tera. Tapi ingat, RPM-nya beda. Maka pilihlah RPM yang terbesar. Karena RPM ini menunjukkan kecepatan transfer. Kemudian ada cache space. Cache space ini ketika hard disk melakukan transfer data dari satu bagian ke bagian lain, mereka membutuhkan area khusus dari memori yang disebut dengan cache. Biasanya ada tertera di kemasan. Jika kita beli baru, itu ada tertera kapasitasnya, kecepatan transfernya, dan juga cache space. Jelas ya? Kemudian access time. Access time juga ada. Ini perlu dipertimbangkan. Kemudian tingkat filer. Ini juga perlu karena hard disk menggunakan mekanik. Jam mekaniknya tertentu, berbeda-beda. Ada yang SSD juga beda, hard disk paralel juga beda. Jelas ya tentang hard disk. Selanjutnya kita tips bagaimana pahami spesifikasi teknis komponen power supply. Video pembelajaran sebelumnya, power supply ini merupakan komponen supporting, tapi ini butuh. Sebab ini sebagai suplai tegangan dan arus listrik. Jika semua komponen yang kita pilih bagus, tapi power supply-nya ecek-ecek, maka yang berpengaruh sekali nanti dalam kinerja. Apa? Biasanya di belakangnya ada spesifikasinya. AC input, DC output, maksimal current atau ininya ampernya, kemudian wattnya, kemudian modelnya dan sebagainya. Itu perlu jadi pertimbangan. Ini juga masih gitu ya,
Pilih PSU yang memiliki pure power daya murni. Wah, daya murni ini apa? Ini spesifikasi satuan dari listrik. Kalau 5000 watt atau 500 watt maksimal power, bisa jadi pure powernya cuma 350. Jadi carilah yang kapasitas daya murninya lebih besar. Kenapa? Kapasitas alat kadang tidak sesuai dengan spek teknisnya. Apalagi arus listrik itu arus listrik PLN atau yang kita sering nikmati fasilitasnya itu kadang naik turun. Kalau PSU-nya tidak menunjang, kita akan berpengaruh sekali terhadap suplai tegangan dan listrik ke komponen komputer yang lain. Pilih power supply yang memiliki kemampuan full protect atau perlindungan. Kenapa? Karena tadi layanan listrik kita kadang naik turun, bahkan sering mati lampu mendadak. Biasanya ada komponen-komponen untuk proteksinya. Makanya cari PSU yang kemampuan full protect bagus. Kemudian pilih PSU yang punya efisiensi besar. Nah, ini karena kaitannya dengan konsumsi daya listrik. Kalau efisiensinya kecil, kayak ini membuat pengaruhnya irit atau tidak konsumsi daya listrik. Pilih PSU yang sesuai kebutuhan hardware. Walaupun ini bagus, tapi kebutuhannya ini menyediakan 6 ampere, tapi kebutuhan komponen motherboardnya cuma 3 ampere, ya jangan dipilih ya, itu boros juga. Nah, ini peripheral tambahan. Kadang kita di multimedia butuh komponen peripheral atau komponen tambahan supporting berupa CD-ROM atau yang bisa disingkat dengan compact disk read only memory. Apa bedanya? Saya bedakan langsung kedua, CDR versus CDRW. Ini kebutuhan di multimedia, ada hanya baca, ada bisa baca dan juga menulis. Kok nulis, Pak? Maksudnya ketika kita hanya membaca, berarti CD-ROM itu cuma membaca CD yang sudah ada isi datanya. Tapi ketika CD-RW itu bisa menulis atau menyimpan data ke CD, atau bahasa di multimedianya burning, bisa juga menghapusnya. Makanya pilih yang mana? Kalau kebutuhan multimedia tentunya CD-RW. Tapi kalau hanya sebatas membaca CD, jadi cukup dengan CD-ROM. Disesuaikan kebutuhan. CD or DVD, ya ini apalagi kaitannya dengan kepingan CD dan DVD itu kemampuan nyimpennya beda-beda ya. Jadi maka kita pilih, banyakkan kebutuhan kita itu CD atau DVD. Kalau DVD ya pilihlah DVD ROM kalau sekedar baca. Tapi kalau untuk burning ke DVD, pilih DVD RW. Jelas ya? Nah, sekarang setelah tahu spesifikasi teknis yang perlu dipertimbangkan oleh kita, ini lebih dahsyat lagi. Jenis-jenis komputer rakitan dan peruntukan. Kita tuh merakit komputer untuk apa? Kebutuhannya. Bisa untuk PC standar, biasanya hanya kebutuhan ngetik atau pekerjaan kantor saja, atau ini PC game ya, untuk bermain game. Tentunya speknya beda, jangan sampai hanya PC standar kita untuk ngetik saja atau pekerjaan perkantoran saja, prosesornya yang high ya, mubazir. Atau yang kaitannya dengan graphic designer. Di multimedia ini ada kompetensi tentang desain grafik. Tentunya ini kaitannya dengan apa?
tampilan grafis. Apa komponen yang utama? Yes, VGA. Ada juga yang rakitan PC Sound Editor, dia juga butuh spek tinggi. Sebab kalau tidak menggunakan spek tinggi, ya maka susah. Karena software-software yang nanti yang digunakan di Sound Editor ini, software-software yang butuh kecepatan prosesor tinggi, kinerja komputer yang bagus, dan juga RAM yang bagus. Apalagi yang ini nih, rakitan PC high-end, itu yang kualitas tinggi. Jadi silahkan teman-teman atau sahabat untuk mempertimbangkan keperluannya untuk apa dan apa yang perlu dipertimbangkan. Aspek teknis sudah paham, keperluan sudah paham, maka kita sudah tambah kompetensinya untuk bisa membuat kebutuhan spesifikasi komponen komputer. Nah ini nih, kalau PC standar tidak ada spesifikasi yang harus ditonjolkan, ya yang penting jalan saja spesifikasi standar. Kalau high-end ya multifungsi tadi ya. SIGIN lebih terpenting pada komponen VGA. Kalau grafik selain VGA juga RAM-nya. Kenapa RAM-nya menunjang? Karena nanti spek software aplikasinya membutuhkan RAM yang besar. Kalau sound editor ya sound card. Udah dijelaskan ya. Nah, setelah paham aspek teknisnya, kebutuhannya paham. Nah, untuk menentukan kebutuhan, buatlah tabel rencana kebutuhan spek komponen rakitan PC. Contoh, ini komputer untuk game, prosesornya dari komponen, tipe, merek, dan juga harga. Ini kaitannya untuk apa? Planning sesuai budgeting kita. Kalaupun yang saya contohkan ini spek tinggi, tapi budgetingnya nggak nyampe sini, kita harus main di sini. Oh, prosesornya jangan yang Core i7, kita yang i5. Di motherboardnya cari apa nih? Harganya berapa nih? Ini penting sekali. Membuat tabel rencana kebutuhan spesifikasi komponen. Jadi sahabat sekalian, bukan sekedar bisa merakit saja, tapi bisa menentukan. Bahkan ada banyak toko-toko komputer yang tahu hanya membuat tabel spek ini, tidak tahu cara merakitnya, tetapi justru mendapat lebih keuntungan dari kemampuan tersebut. Di plus nih nilainya. Dengan mempelajari video pembelajaran ini, kalian sahabat semua bisa membuat rencana kebutuhan sesuai budgeting, sesuai keperluan, dan juga nanti video tema-tema selanjutnya bagaimana cara merakit. Sangat bermanfaat bukan? Nah, ini yang lebih dasar lagi. Saya contohkan bagaimana menentukan spesifikasi komponen hardware sesuai kebutuhan. Saya kasih contoh-contoh. Contoh PC standar, ya prosesornya contoh pakai Intel, ya Core i3 bahkan lebih sudah high ya. RAM-nya ya cukup 1 GB saja. Kenapa ini DDR2? Karena mainboardnya slotnya menunjang nih. Kemudian di VDRW internal, mereknya ini LED, harddisknya 120 GB, kok nggak sampai 1 tera? Karena memang kebutuhannya terbatas. Casing SBC, kemudian monitornya besar 15 in juga cukup, keyboard mouse karena biasanya perkantoran itu Canon butuh printer, saya belikan printer. Kisaran harganya waktu saya buat spek ini sekitar 2.300.000. Itu memang sewaktu-waktu bisa berkembang sesuai
kurs dolarnya tidak sama persis. Artinya apa? Oh, kalau dolar naik juga, ya ini kebutuhannya naiknya sesuai kurs dolar. Tapi yang diutamakan ini loh. Oh, kalau bisnis standar nih speknya ya seperti ini, standar-standar saja. Beda seperti untuk high end. Wah, ini lihat nih. Ini harus di atas 2. Ya. Kecepatannya apa ini? 2 GHz kecepatan speed dari prosesor. RAM-nya ya di atas 4. Harddisknya udah 1 tera. DVD-nya wow, ini udah DVD RW, udah DVD RW juga. Monitornya tadi 15, sekarang 2 kali lipatnya 32. VGA-nya ya harus ditambah. Kalau tadi tidak, VGA-nya onboard saja. Kemudian casingnya, oh ini ya casing yang mahal, bisa ditambahi Bluetooth atau yang lain. Waktu saya buat spek ini ya sekitar 36 jutaan sekian. Tapi ketika kurs dolarnya naik turun, ini juga menyesuaikan. Yang terpenting, sekali lagi yang terpenting, contoh yang saya buat itu perpaduan antara spek komponen yang satu dengan yang lain. Ada bayangan ya untuk membuat menentukan spesifikasi komponen rakitan PC high-end. Atau untuk gamer nih, lebih dibawa dari tadi high-end. High-end tuh biasanya untuk server. Prosesor. Kenapa saya AMD? Biasanya AMD lebih cepat daripada Intel. Pengalaman saya. Tapi sahabat boleh memilih yang beda. Yang terpenting dari pembelajaran ini adalah menentukannya, ya, tidak paham ke jenis atau merek branded tertentu, kombinasi speknya. Nah, ini perlu VGA, memori juga 3GB, ini casing dan monitor juga berarti lebih di atas dari standar. Kisarannya ya sekitar 3 juta atau sampai 5 juta. Itu waktu saya buat spek ini. Bisa lebih, bisa juga sama. Atau rakitan PC graphic designer. Ini yang diutamakan tadi PC designer itu apa? VGA-nya dan RAM-nya, hard disk, karena nanti nyimpen file-filenya itu besar-besar. Sound editor juga sama, ini butuh, bahkan ini ada sound card-nya. Jadi saya waktu buat spek ini ya sekitar 7 jutaan, itu juga bisa naik turun. Gimana sahabat? Dari penjelasan sampai contoh-contoh ini semoga dapat bayangan, semakin memahami. Karena sebelum merakit kita harus paham dulu apa yang dia. Saya cukupkan pembahasan video pembelajaran kali ini. Dapat disimpulkan bahwa dalam memilih hardware perlu dipertimbangkan dari segi aspek teknis, performa, kepastian fisik dan kualitas. Kemudian yang paling ini pertimbangkan harga dan sesuaikan budget yang ada. Semuanya harus disesuaikan apa? Kebutuhan dan keperluan yang PC yang akan kita rakit. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Jika ada manfaat materi ini, silahkan share sebanyak-banyaknya di jejaring media sosial Anda. Semoga bermanfaat. Khusus untuk murid yang mengampu pembelajaran dengan saya, nantikan pembahasan tentang soal-soal menentukan spesifikasi komponen hardware komputer ini. Nanti akan saya buatkan konten-konten terkait pemaparan materi dengan latihan-latihan soal. Semoga itu menjadi memperkaya. Terus pantengin channel
konten-konten yang diupdate di channel Kang Ahmad Rifai Farmasi. Semoga bermanfaat, dan untuk penugasan dan petunjuknya sudah saya sertakan modul dan yang lainnya di Komjardas strip kangahmad.blogspot.com. Semoga semakin memperkaya sahabat semua dalam referensi dan literasi belajar sahabat sekalian. Baik, untuk menutup video pembelajaran ini, ada beberapa kata renungan. Setiap ada video pembelajaran ini saya tutup dengan kata renungan. Semoga jadi feedback buat saya pribadi dan juga sahabat sekalian. Satu kalimat ini yang menarik: cita-cita itu terwujud bukan karena kehebatan dan kecerdasan, tapi karena sayangnya Tuhan yang Maha Esa pada kita. Tentunya yang kau jemput dengan kesungguhan dan ketaatan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat sahabat pembelajar semuanya. Terima kasih, saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.